Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Baruda. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri, berasal dari Palu. Di sini saya diamanati sebagai Ketua Unit 30. Perkenalkan, nama saya Wahyu Syadila dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, jurusan Psikologi angkatan 2017. Saya berasal dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sini saya diamanahi sebagai Sekretaris Unit 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti Putri Sofiar. Pada KKN 61, saya menjadi bendahara di Unit 36. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Ilmu Kimia, angkatan 2017. Asal daerah saya adalah Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Rumah Hafiz, Unit 36, Fakultas Bisnis Ekonomika, jurusan Ilmu Ekonomi, berasal dari Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkyana Rohma, biasa dipanggil Nisa. Saya berasal dari Unit 36, Subunit Pemberdayaan sebagai anggota. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Yazid Mutakhir. Saya dari Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusan Hukum Islam. Saya berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlina Bila Sofani dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Lingkungan, asal dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tirta Artami Adiningsi. Saya berasal dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Akuntansi, tahun angkatan 2017. Saya berasal dari Yogyakarta. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19 saat ini belum membaik. Walaupun pelonggaran sosial berskala besar atau PSBB sudah mulai dilakukan, roda kehidupan belum pulih sepenuhnya. Sampai saat ini, kesusahan hidup masih terus melanda sebagian besar penduduk negeri ini. Belakangan muncul kekhawatiran akibat akan diberlakukannya fase new normal. Protokol kesehatan akan diabaikan sehingga akan menimbulkan klaster baru penularan virus yang mematikan itu. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membangun harmoni dengan sesama, bukan hanya keharmonisan dengan manusia, hablum minannas, akan tetapi dilandasi harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah yang berbuah kemesraan terhadap lingkungan alam atau hablum minallah. Ketiganya merupakan kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan mesti dijaga keseimbangannya. Untuk menjaga keharmonisan tersebut, kita harus menumbuhkan kepedulian sosial. Sepatutnya disadari bahwa pencapaian yang diraih bukan hanya untuk dinikmati sendiri dan keluarga, melainkan juga orang lain, terutama fakir miskin dan kaum kerabat. Agama bukan hanya mendorong kita menjadi orang benar, melainkan juga orang baik. Orang baik memberikan sebagian besar miliknya kepada orang lain, dalam artian ini yaitu sedekah. Orang yang bersedekah akan mendapat kebahagiaan, sebab orang yang bersedekah mampu memberikan sebagian besar miliknya kepada orang yang lebih susah hidupnya. Lalu, sedekah apa yang paling tinggi nilainya? Sedekah itu ada dua macam, yakni sedekah biasa dan luar biasa. Sedekah biasa diberikan pada saat lapang dan rutin dilakukan. Adapun sedekah luar biasa adalah yang diberikan pada waktu susah atau kekurangan. Inilah sedekah yang paling tinggi ganjarannya. Al-Quran menyebutkan bahwa tanda orang bertakwa itu mampu berinfak di waktu lapang dan sempit. Orang yang bersedekah di waktu lapang itu biasa, tetapi bersedekah di waktu susah itu luar biasa. Ya, betul. Perlu diketahui, sedekah sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni sedekah, yang berdasarkan dari kata masdar sidqon, yang ketika diartikan yakni benar. Sedekah secara istilah yakni pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa adanya batasan dan jumlah tertentu. Apakah Anda pernah melakukan sedekah? Sudahkah mengetahui perbedaan sedekah dengan infak? Ya, perbedaan infak dengan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Dalam syariat, pengertian sedekah sebenarnya sama dengan pengertian infak.
infak hanya terbatas pada materi saja berupa harta, sedangkan sedekah cakupannya sangat luas, bukan hanya materi saja, tapi ada seperti tindakan senyum, memberikan senyum, dan tindakan baik lainnya. Dasar ajaran sedekah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa membuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Hukum sedekah terbagi menjadi 3, yakni sunnah, wajib, dan haram. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Wajib apabila kita, seseorang yang memiliki kelebihan materi ataupun makanan, mengetahui seseorang di sekeliling kita kekurangan makanan dan bisa membahayakan jiwanya, maka dari kita wajib untuk menolongnya. Haram apabila kita, orang yang bersedekah, mengetahui orang yang menerima sedekah ia akan melakukan perbuatan maksiat. Adapun macam-macam sedekah, sedekah itu tidak terbatas hanya pada suatu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya ialah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Seperti penjelasan pada hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu bentuk sedekah yang paling banyak dibutuhkan di masa pandemi ini adalah sedekah berupa materi, yakni seperti uang, makanan, ataupun alat kesehatan lainnya, serta tenaga dan pikiran. Karena di masa pandemi ini kita disarankan untuk physical distancing, maka sedekah tidak bisa langsung diberikan kepada penerimanya. Untuk menyiasati hal itu, maka cara-cara berikut dapat bisa diterapkan di masa pandemi ini. Sedekah tidak harus dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada penerima, tetapi dapat dilakukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh seorang seniman wayang uwu, Iskandar Hardoji Mulyono lakukan, yaitu dengan menggantungkan paket bahan makanan di batang pohon kepada warga yang melintas di Jalan Cawang Batu Utara, Jakarta Timur. Dalam sehari, rata-rata sebanyak 20 paket makanan dibagikan untuk warga yang kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19 saat ini. Cara sedekah lainnya yaitu seperti yang dilakukan seorang aparatur sipil negara atau ASN di Bandung. Tidak ingin ada siswa yang terhambat dalam proses pembelajaran secara daring, Lovita Rosa melakukan gerakan sedekah wifi untuk para pelajar yang kurang mampu. Gerakan sedekah wifi itu dilakukan di rumahnya yang berada di Kompleks Permata Biru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Setiap hari ada 4-5 anak sekolah yang mendatangi rumahnya. Atau dapat pula sedekah secara langsung melalui badan amal seperti Basnas, Dompet Duafa, Rumah Zakat, ataupun melalui fundraiser seperti kitabisa.com. Dengan adanya video ini, diharapkan semakin banyak lagi yang tergerak untuk bersedekah membantu saudara, kerabat, teman-teman, ataupun orang lain yang kekurangan. Dapat mewujudkan kedermawanan dengan bersedekah, di mana hal ini menunjukkan semangat gotong royong di kala situasi serba sulit akibat pandemi. Dengan adanya pandemi COVID-19 membuat masyarakat muslim meningkatkan sisi spiritualnya. Hal inilah
yang akhirnya menimbulkan rasa empati di masyarakat ikut meningkat, sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang akan terbantu di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Syafiq. Saya takmir di Masjid Al-Alim, Jalan Kaliurang, kilometer 16 Kumandung. Di sini saya ingin mengomentari, memberikan sebuah pendapat terkait sebuah video dari unit 36 dalam bidang dakwah. Temanya itu adalah sedekah di masa COVID-19. Mulai dari pengertian yang disampaikan oleh unit 36 itu sudah sangat jelas. Di situ juga ada perbedaan infak dan sedekah, itu juga sudah bagus disampaikan. Terus ada dasar ayat Al-Qur'annya sebagai Al-Baqarah sama An-Nisa. Jadi itu kami melihat sekilas itu sudah kuat dan bagus dan relevansi cocok. Ada hikmah dari hikmah sedekah yang disampaikan oleh unit 36 ini bagus. Terus contoh-contohnya pun seperti yang disampaikan atau yang ada di konten tersebut, seperti memberikan pada orang yang terdampak secara tidak langsungnya atau peduli kepada sekitar, itu sudah sangat bagus. Misalkan sedang berjalan mana gitu memberikan sedekah, baik itu berupa materi maupun non materi. Tapi dalam hal ini unit 36 memberikan sesuatu dengan bentuk materi, artinya itu sangat membantu untuk orang yang terdampak, baik itu di pasar maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu bentuk kepedulian atau jiwa sosialnya itu bagus. Jadi ini sebuah apresiasi terhadap unit 36 karena sudah menumbuhkan atau menggerakkan hati orang-orang agar sadar bersedekah. Terlebih di masa COVID ini kita tidak tahu siapa orang yang terdampak ataupun tidak. Tapi niat tulus dan niat bagusnya itu sudah sangat bagus dan harus kita apresiasi, kita dukung dari konten dakwah ini dan harus kita sebarluaskan agar masyarakat itu dapat bergerak melihat konten dari unit 36. Terima kasih, itu testimoni atau sebuah pernyataan tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.